Horas, kita berjumpa kembali dalam program Syafir, Sapaan Firman Akhir Pekan HKBP Distrik 30 Riau Pesisir bersama Harvest YouTube Channel. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita sudah diajak bersama-sama merenungkan tentang makna dari perjalanan kehidupan kita. Semua orang di dunia ini selalu menginginkan kehidupannya menjadi lebih baik, kehidupannya menjadi lebih bahagia. Oleh sebab itu kita diingatkan melalui firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua, di mana di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa perubahan adalah sebuah proses dari kehidupan ini. Perubahan menuntut seseorang berani keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang lama. Perubahan adalah sebuah tindakan yang didorong oleh sebuah keinginan, didorong oleh kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sebabnya pada minggu yang lalu kita diingatkan tentang bagaimana seseorang mampu bergerak kepada perubahan yang lebih baik. Setidaknya ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama pada minggu yang lalu. Apa pertanyaan yang dua itu? Yang pertama, apakah saya dan Anda berbeda dengan dunia ini? Anda dan saya berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Perbedaan seperti apa yang kita harapkan? Dan perbedaan seperti apa yang kita sadari hadir dari kehidupan kita? Yaitu perbedaan yang mengarahkan kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Bukan perbedaan ke arah yang negatif, tetapi perbedaan yang menuntun kita ke arah yang lebih dekat dengan Allah. Pertanyaan itu kemudian menggugah kita bersama, bahwa sesungguhnya untuk menjadi seseorang yang mampu dan mau bergerak ke arah perubahan, dia harus siap menjadi pribadi yang berbeda. Berbeda dalam banyak hal. Ketika orang lain harus bersungut-sungut karena dia mengalami banyak pergumulan dalam kehidupannya, Anda berbeda, saya berbeda. Saya tidak mau hidup di dalam sungut-sungut ketika saya menghadapi sebuah pergumulan. Apa yang mau saya lakukan? Saya akan semakin mendekatkan diri saya hanya kepada Allah, karena di dalam Tuhan engkau menemukan jalan keluar dalam kehidupanmu. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang menjadi dasar perubahan dari dirimu, dari diri saya? Tentu kita memiliki titik berangkat. Kalau seseorang mau berubah, dia harus memiliki landasan yang kuat. Kalau seseorang mau berubah, dia harus memiliki fondasi yang kuat. Lalu perubahan dan dasar seperti apakah yang kita harapkan agar kita kemudian sampai kepada titik bahwa saya berubah bukan karena apa yang saya inginkan, tetapi saya berubah karena Tuhan menginginkan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sebabnya hari ini, pada akhir pekan ini, kita kemudian diajak kembali merenungkan satu firman Tuhan bagi kita, bagi saya dan bagi saudara, yaitu yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 9, di mana di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita sampai kepada satu jawaban yang luar biasa. Seseorang dituntut berubah oleh Tuhan karena dia adalah milik kepunyaan Allah. Karena dia adalah orang yang dipilih, imamat yang rajani. Kemudian dia, kamu, saudara-saudara sekalian, saya adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan bergerak menuju ke arah perubahan, bergerak untuk masuk ke dalam sebuah transformasi dari segala sesuatu yang lama yang sudah kita lakukan dan itu tidak berkenan bagi Tuhan, ke arah gerakan hidup
yang mengarahkan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu sepanjang pekan ini kita sudah melakukan banyak hal. Kita bertindak, berpikir untuk banyak hal yang bisa membuat kita akhirnya sadar bahwa untuk menjadi pribadi yang berhasil ada gerakan yang perlu kita lakukan, yaitu perubahan. Oleh sebab itu, dalam rangka merubah kehidupan kita, dalam rangka merubah karakter kita, dan dalam rangka merubah kepribadian kita menjadi kepribadian yang lebih dekat dengan Allah, kita diajak bersama-sama untuk menyadari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudariku. Apa itu? Anda dipilih dan dipanggil sebagai imamat yang rajani. Anda dipilih dan dipanggil sebagai umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kalau kau dan saya adalah orang-orang yang adalah kepunyaan Tuhan, adalah orang-orang yang merupakan milik Tuhan sendiri, maka tentu yang mau kau lakukan, yang harusnya menjadi buah dalam kehidupanmu adalah apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki sebagai pemilikmu, pemilik kehidupanmu. Itu sebabnya kemudian yang pertama sekali yang perlu kita lakukan dalam rangka menunjukkan perubahan dalam hidup adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan melalui kehidupanmu, perbuatanmu, pikiranmu, hatimu, karaktermu. Dengan demikianlah akhirnya kita menyadari bahwa kita hadir di dunia ini bukan karena kebetulan belaka. Kita hadir di dunia ini bukan tanpa arti apapun juga. Saya dan saudara adalah orang-orang berarti yang dipilih Tuhan bergerak menuju perubahan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini di akhir pekan yang begitu cerah dan indah ini, kita mau diajak bersama-sama mempergumulkan makna perubahan dalam kehidupan kita, makna transformasi dalam kehidupan kita, bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang sedang masuk ke dalam proses perubahan itu. Saya dan saudara adalah orang-orang yang diundang oleh Allah menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. 1 minggu ini saya dan saudara sudah melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas, pekerjaan, dan sekaligus selama 1 minggu ini mungkin saya dan saudara mengalami banyak pergumulan, tantangan dalam kehidupan ini. Tapi pada akhir pekan ini, melalui sapaan firman kita hari ini, saya dan saudara juga diingatkan, orang yang sudah berubah dan orang yang sedang dalam proses perubahan bukan orang yang mau menjadi pribadi yang mudah menyerah, tapi orang yang akan terus bergerak maju, orang yang akan terus mampu melangkahkan kakinya kepada harapan-harapan yang jauh lebih baik dalam kehidupannya. Pergumulanku dan pergumulanmu adalah sesuatu yang harus dihadapi dengan perbedaan yang nyata dalam kehidupan. Apa itu? Yang pertama, bangun hubungan yang erat dengan Allah. Karena melalui hubungan yang harmonis dan erat dengan Allah, kau menyadari betapa pentingnya perubahan dalam kehidupan. Yang kedua, ciptakanlah rasa, pikiran, dan hidup yang benar-benar selalu terarah kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Maka akhir pekan ini, saya dan saudara kemudian diundang oleh Tuhan mempersiapkan diri terus-menerus menghadapi dunia ini, agar semakin nyata bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang berbeda, orang-orang yang sudah Tuhan urapi, orang-orang yang sudah Tuhan berkati. Karena kita, saya dan saudara,
adalah imamat yang rajani. Bagian dari sebuah bangsa yang kudus, yang adalah milik Allah sendiri. Karena dengan demikian, kalau Anda dan saya menyadari saya adalah milik Tuhan, maka segala sesuatu yang mau saya lakukan di dalam kehidupan ini, biarlah itu kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat berakhir pekan. Selamat membangun sukacita dalam rangka bergerak maju kepada perubahan yang sesungguhnya. Perubahan yang Tuhan inginkan, bukan perubahan yang kita inginkan. Perubahan yang Allah harapkan, bukan perubahan yang dunia ini mau. Kita bersama-sama untuk menjalani kehidupan penuh dengan naungan kasih setia Tuhan. Selamat mempersiapkan diri menjalani kehidupan yang baru, kehidupan yang sudah berubah, dan selamat mempersiapkan diri memasuki sebuah peziarahan yang baru. Bersama Tuhan kita akan dimampukan. Bersama Tuhan kita akan memperoleh banyak hal, yaitu kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih, mari tetaplah setia kepada Tuhan dan hiduplah dalam pembaharuan budimu, karena di sanalah kau akan menemukan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang benar-benar sudah Tuhan persiapkan menjadi saksi-saksi perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, selamat berakhir pekan, selamat mempersiapkan diri dalam peribadahan kepada Tuhan untuk esok hari, dan selamat memuliakan Tuhan. Salam sehat bagi kita semua, dan juga salam sukacita bagi kita semua. Kita berjumpa kembali pada pelayanan Safir, sapaan firman akhir pekan, di akhir pekan yang akan datang. Bersama-sama kita wujudkan sukacita di dalam nama Tuhan. Horas Tuhan memberkati kita semua.